4 pemain Inter Milan absen karena cedera saat laga Serie A melawan Fiorentina, namun bintang Italia siap kembali. Davide Frattesi siap kembali memperkuat Inter Milan dalam pertandingan Serie A besok malam melawan Fiorentina. Hal ini dilaporkan oleh penyiar Italia Sky Sport Italia, melalui Finternews. Mereka juga melaporkan bahwa akan ada 4 pemain nerazzurri yang cedera dan tidak akan ikut serta dalam pertandingan di Stadio Artemio Franchi. Besok malam, Inter menghadapi Fiorentina di Tuscany. Dengan nerazzurri dan La Viola yang memiliki poin sama di puncak klasemen, ada kesan nyata bahwa pertandingan besok dapat berimplikasi pada perebutan gelar. Dan bagi pelatih Inter Simone Inzaghi, ada beberapa berita beragam sejauh menyangkut kebugaran pemain menjelang pertandingan penting tersebut. Berita paling positif bagi Inzaghi menyangkut gelandang Frattesi, pemain berusia 25 tahun itu absen dalam pertandingan Inter di Liga Champions melawan RB Leipzig pada pertengahan minggu. Hal ini disebabkan oleh cedera lutut ringan yang dialaminya saat latihan. Namun, Sky melaporkan, Frattesi telah melupakan kekalahannya itu, pemain internasional Italia itu kembali berlatih dan siap masuk skuad besok. Di sisi lain, 4 pemain akan absen. Sky melaporkan, pertama-tama, Benjamin Pavard akan absen selama beberapa minggu karena cedera paha. Sementara itu, Francesco Acerbi baru saja pulih dari cedera paha. Namun, besok masih terlalu dini bagi pemain berusia 36 tahun itu untuk kembali. Fiorentina pesimistis pemain kuncinya akan kembali tepat waktu untuk laga Serie A melawan Inter Milan. Fiorentina pesimistis Albert Gudmundsson akan dapat kembali dari cedera melawan Inter Milan besok. Demikian menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, melalui Finternews. Gudmundsson telah mengalami masalah paha. Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan Fiorentina dari Genoa selama bursa transfer musim panas. Ia telah menjadi pemain kunci bagi La Viola musim ini di bawah asuhan Raffaele Palladino. Inter juga dilaporkan memiliki minat yang kuat untuk merekrut Gudmundsson. Namun pada akhirnya Fiorentina lah yang berhasil mendatangkan mantan penyerang AS Alkmaar tersebut. Jika ada masalah yang mengganggu karir Gudmundsson di Fiorentina sejauh ini, itu adalah beberapa masalah cedera yang terus-menerus. Dalam beberapa hari terakhir, Gudmundsson telah pulih dari masalah paha. Pemain internasional Islandia itu absen pada pertandingan Fiorentina melawan Como di Serie A serta Pavos di Liga Konferensi Eropa. Gudmundsson kembali berlatih. Ia berhasil menyelesaikan beberapa sesi terakhir bersama rekan-rekannya. Namun, pelatih Fiorentina Palladino tidak akan mau mengambil risiko memainkan pemain kunci seperti Gudmundsson jika ada keraguan mengenai kebugarannya. Dan menurut Gazzetta, suasananya pesimistis terhadap pemain Islandia itu yang akan bisa kembali melawan Inter dalam pertandingan Serie A besok. Inter Milan berhasrat kembali ke jalur kemenangan lawan saingan langsung Serie A. Inter Milan ingin kembali ke jalur kemenangan dalam pertandingan tatap muka dengan rival langsung Serie A melawan Fiorentina besok. Demikian menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Corriere dello Sport yang berbasis di Roma, melalui Finternews. Salah satu kekuatan besar Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi adalah penampilan mereka di pertandingan besar. Pelatih nerazzurri telah mendapatkan reputasi sebagai spesialis pertandingan sistem gugur. Hal ini menyebabkan Inter memenangi Coppa Italia 2 kali dan Supercoppa Italiana 3 kali sejak Inzaghi mengambil alih. Ada juga banyak penampilan pertandingan besar yang mengesankan di Liga Champions. Dan di Serie A, Inter secara umum melakukannya dengan benar di pertandingan terbesar. Bahkan pada musim 2022-23, nerazzurri menjadi tim pertama yang mengalahkan juara bertahan Napoli. Kehilangan poin melawan tim lebih kecil terbukti fatal dalam kampanye itu. Musim ini, Inter tentu saja menatap pertandingan-pertandingan besar di Liga Champions. Penampilan dan kemenangan nerazzurri atas Arsenal awal bulan ini menggarisbawahi fakta itu, namun di Serie A, Inter hanya mampu meraih 1 kemenangan meyakinkan melawan rival langsung. Kemenangan itu diraih dengan skor 4-0 atas Atalanta di awal musim, kekalahan pahit melawan AC Milan, diikuti hasil imbang melawan Juventus dan Napoli. Namun, besok, Inter akan menghadapi Fiorentina. Kedua tim memiliki poin yang sama di puncak klasemen menjelang pertandingan. Dan kemenangan besok akan menjadi cara sempurna bagi Inter untuk menegaskan kembali kekuatan mereka dalam bentrokan besar 1 lawan 1. Terungkap fakta, Nicolo Barella tolak tawaran Manchester City di bursa transfer terakhir. Nicolo Barella merupakan wakil kapten Inter, dan salah simbol dari klub setelah bertahun-tahun bertahan di Inter. Menurut laporan dari Nicolo Schira,
Baru-baru ini terungkap fakta bahwa Manchester City mencoba merekrut Nicolo Barella pada bursa transfer terakhir. Pep Guardiola sangat menyukai pemain tersebut, tetapi ia memutuskan untuk bertahan dan memperpanjang kontraknya hingga 2029 daripada pergi Inter. Sekarang ia menikmati masa indahnya bersama klub yang ia bela sejak masih belia. Batal incar Zirkzee, Juventus alihkan perhatian ke bintang lokal. Satu nama lagi masuk radar belanja Juventus. Ia adalah Giacomo Raspadori, juru gedor Napoli. Bianconeri, sebutan Juventus, dirumorkan sedang mengincar penyerang timnas Italia tersebut. Sebelumnya, Juventus dikaitkan dengan bintang muda Manchester United Joshua Zirkzee. Namun, sang pemain kabarnya masih ingin membuktikan kualitasnya di Old Trafford. Maka, Bianconeri memalingkan perhatiannya ke Giacomo Raspadori. Raspadori memang memiliki bakat yang menjanjikan. Tetapi ia kesulitan mendapatkan waktu bermain di Napoli di bawah pelatih Antonio Conte. Situasi itu membuat banyak spekulasi mengenai masa depannya di Napoli. Bursa transfer Januari menjadi kesempatan bagi Raspadori untuk mencari klub baru. Juventus dilaporkan siap untuk menampung striker berusia 24 tahun itu. Saat ini, Juventus memang membutuhkan tambahan di lini serang. Cedera yang dialami oleh Dusan Vlahovic dan Arkadiusz Milik membuat tim mereka kekurangan opsi di depan. Kehilangan kedua pemain kunci tersebut sangatlah berat. Juventus menyadari bahwa memperkuat serangan adalah keharusan jika mereka ingin bersaing di paruh kedua Liga Italia 2024-2025. Keterampilan Giacomo Raspadori yang serbaguna dan kemampuannya mencetak gol bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi penyerang, ditambah dengan kreativitas saat berada di kotak penalti lawan, menjadikannya aset berharga bagi tim. Dilihat dari jumlah gol, memang tidak spektakuler. Musim lalu, ia hanya mencetak 6 gol dari 46 pertemuan di semua ajang yang diikuti Partenope, sebutan Napoli, namun, off-the-ball movement-nya bagus. Efektif mengganggu konsentrasi bek lawan untuk membukakan ruang bagi rekannya untuk menembak maupun mengirimkan umpan. Namun, Juventus tidak sendirian dalam berburu Raspadori. Menurut informasi Tutto Juve, klub-klub lain seperti Fiorentina dan AS Roma juga tertarik pada Raspadori. Paulo Fonseca, pada akhirnya kami akan lebih unggul. Kedatangan Paulo Fonseca sebagai pelatih AC Milan membawa harapan besar setelah 5 tahun sebelumnya di bawah Stefano Pioli. Pelatih asal Portugal ini diharapkan mampu mengubah dinamika tim yang stagnan menjadi lebih kompetitif di Serie A. Namun, hingga kini, Rossoneri belum menemukan konsistensi. Milan sudah tertinggal 10 poin dari puncak klasemen dan berjarak 9 poin dari zona Liga Champions. Sementara pesaing seperti Napoli, Juventus, dan Lazio terus menunjukkan kemajuan signifikan. Dalam konferensi pers jelang laga melawan Empoli, Fonseca menjelaskan alasan sulitnya mencapai hasil instan. Ia menyoroti kurangnya waktu persiapan, terutama dengan pemain kunci yang baru bergabung usai Piala Eropa. Fonseca menghadapi tugas berat membangun kembali AC Milan di tengah perubahan besar. Perlu waktu dan konsistensi untuk mencapai hasil yang diharapkan, apalagi dengan pesaing yang sudah lebih matang. Namun, dengan filosofi kerja keras dan perencanaan matang, optimisme untuk kebangkitan Rossoneri tetap hidup, namun kesabaran memiliki batasnya. Fonseca tidak bisa terus bersembunyi pada alasan klise, sebuah proses, saat tim terus menunjukkan inkonsistensi. Pelatih asal Portugal itu harus segera menemukan cara agar Milan tampil konsisten, jika tidak, pemecatan bisa jadi jalan keluarnya.